Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi cabang-cabang filsafat. Simak terus videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas cabang-cabang filsafat bersama dengan kelompok 3. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 4. Yang pertama filsafat umum, yang kedua filsafat khusus bidang keilmuan, yang ketiga filsafat khusus bidang kehidupan, yang keempat sistematika filsafat. Filsafat umum. Apa makna filsafat? Filsafat mengajarkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan untuk diaplikasikan dalam hidup. Filsafat umum. Urgensi filsafat memberikan raca dan timbangan atas hal-hal yang benar-benar ada, yang dengannya orang dapat membedakan wujud yang hakiki dari ilusi dan khurafat. Filsafat umum. Ruang lingkup filsafat. 1. Segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. 2. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar. 3. Filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya. 4. Objek filsafat itu tidak terbatas. Filsafat umum. Lantas, bagaimana korelasi antara filsafat, ilmu, dan agama? Filsafat umum. Titik singgung. Tidak semua masalah yang dipertanyakan oleh manusia bisa dijawab oleh ilmu dan filsafat. Ilmu, filosofi, dan agama mempunyai hubungan yang berkaitan dan refleksif. Alat dan penggerak tenaga utama pada diri manusia adalah akal pikiran, rasa, dan keyakinan. Filsafat umum. Persamaan. Filsafat dan ilmu sama-sama bersumber kepada pikiran, nalar, dan akal manusia untuk mencari kebenaran. Agama mengungkapkan, menjelaskan, dan membenarkan kebenaran adalah bersumber dari wahyu. Filsafat umum. Kronologi sejarah terbagi menjadi 3. Klasik Yunani, abad tengah, dan abad modern. Filsafat umum. Sejarah kronologi klasik Yunani muncul pada abad ke-6, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagi disiplin ilmu yang termasuk filsafat, politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Filsafat umum. Kronologi sejarah filsafat abad tengah. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga pada abad ke-16. Proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8. Di Perancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Filsafat umum. Kronologi sejarah filsafat abad modern. Sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal-abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman itu. Filsafat aliran filsafat, idealisme,
empirisme, positivisme, rasionalisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Filsafat khusus bidang keilmuan. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan secara spesifik yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu merupakan cabang dari pengetahuan. Filsafat khusus bidang keilmuan. Pada hakikatnya, filsafat ilmu dapat ditelusuri dari 4 hal: sumber ilmu pengetahuan, batas-batas ilmu pengetahuan, struktur, dan keabsahan. Filsafat khusus bidang keilmuan. Klasifikasi ilmu terbagi menjadi 3: ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora. Filsafat khusus bidang keilmuan. Ilmu-ilmu alam. Ilmu yang mempelajari susunan benda dan perkembangannya. Sumber ilmu ini adalah alam, di mana manusia mendorong rasa ingin tahunya untuk menyingkap rahasia alam. Filsafat khusus bidang keilmuan. Ilmu-ilmu sosial. Ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara manusia serta sifat dan perubahan buah pemikiran sosial sehingga dapat memahami masyarakat umumnya. Filsafat khusus bidang keilmuan. Humaniora. Ilmu kejiwaan yang dikurangi dengan ilmu-ilmu sosial, mencakup bahasa, sastra, kebudayaan, filsafat, etika, hukum, serta agama. Filsafat khusus bidang kehidupan. Filsafat kehidupan dalam bahasa sehari-hari, yaitu 1. Cara atau pandangan hidup. 2. Etika sebagai suatu ilmu. Sistematika filsafat. Sistematika filsafat ialah hasil berpikir dari segala sesuatu yang ada yang sudah tersusun secara sistematis. Sistematika filsafat. Sistematika filsafat terbagi menjadi 3. Pertama, ontologi. Kedua, epistemologi. Ketiga, aksiologi. Sistematika filsafat. Ontologi. Ontologi adalah teori yang membicarakan tentang hakikat. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi yaitu mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujud hakikinya, serta bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia yang berupa berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Sistematika filsafat. Epistemologi. Epistemologi adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, estetika, etika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, serta apa definisinya. Sistematika filsafat. Aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori 1. Baik dan buruk. 2. Indah dan jelek.